Halo semua, perkenalkan saya Sita Gresela. Pada video ini saya akan membahas mengenai menjadi penulis sejati. Menulis. Secara umum, pengertian menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Meskipun menulis dianggap sebagai aktivitas yang menguras konsentrasi, tapi ternyata banyak juga loh yang ingin menjadi seorang penulis. Memang, menjadi seorang penulis itu tidak sekedar memiliki niat dan cita-cita, tapi juga harus memahami terlebih dahulu makna dari menulis. Fungsinya agar lebih bisa mendalami dan konsentrasi lagi dalam menuangkan ide dan gagasan. Bagaimanapun juga, keinginan penulis memiliki tingkat kemanfaatan yang besar. Tidak hanya bermanfaat bagi penulis itu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi para pembaca. Menurut Hernowo, pengertian menulis adalah upaya melahirkan perasaan dan pikiran lewat bahasa tulis. Secara garis besar, penulis pun juga menuangkan ide, gagasan agar dibaca oleh orang lain. Ada banyak sekali alasan mengapa kamu harus menulis. Beberapa alasan yang penting akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, bikin pintar. Semua informasi dapat di Google tersebut merupakan hasil karya orang yang gemar menulis. Tulis apapun informasi yang kamu dapatkan, karena semakin banyak kamu ingin tahu, tulisan akan semakin baik dan otak menjadi lebih cerdas. Bukan hanya orang lain yang pintar karena mendapat informasi dari tulisanmu, tapi kamu juga menjadi lebih tahu. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang berguna bagi siapapun itu mudah kok. Share di media sosial tentang apapun informasi yang kamu punya akan membantu puluhan bahkan jutaan umat yang membaca tulisanmu. Ketiga, memberi motivasi. Karena kata orang, menulis itu menyembuhkan. Bener banget, saat kamu sedih, bahagia, haru, dan perasaan nano-nano lainnya bisa menjadi motivasi tersendiri bagi kamu. Kata-kata bisa menjadi puisi indah saat kamu jatuh cinta, saat kamu sedih, dan saat kamu gak tahu harus berbicara kepada siapa dan di mana. Setelah kamu berhasil membuat satu tulisan untuk diri kamu sendiri tentunya, kamu pasti berpikir, wah kok kata-katanya bisa seindah ini ya? Aku berbakat banget nih, tulisanku malah di-like banyak orang. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih termotivasi untuk menulis. Coba bayangkan, saat kamu galau pun, kamu bisa sedikit menulis di media sosial. Bayangkan dengan memberi motivasi untuk diri sendiri secara tak sadar, justru orang lain pun ikut termotivasi. Tak sengaja menulis pun bisa jadi inspirasi, apalagi sengaja menulis. Yang keempat, menghasilkan uang. Sebelumnya saya bilang dulu ya, jangan karena mendengar ada beberapa blogger sebelah atau penulis-penulis buku terkenal yang mendapatkan uang dari kegiatan itu, kamu justru mau menulis karena ingin uang saja. Ini pemikiran yang tidak dibenarkan ya. Kalau kamu rajin sekali menulis dan pengunjung blogmu sudah ribuan atau akun Instagrammu sudah puluhan ribu followers, lantas bukan tidak mungkin kan kalau kamu akan mendapat banyak tawaran endorse dan juga menjadi pegawai lepas sampah Google alias dibayar dengan Google AdSense. Kebayang dong, selain manfaat telah membagikan tulisanmu, kamu juga bisa menjadi kesukaan menulismu menjadi suatu pekerjaan. Kebayang lagi kan gimana asiknya jadi penulis. Yang kelima, kepuasan batin. Teruntuk diri kamu yang memiliki kebiasaan menulis yang sudah mendarah daging, bagi kamu menulis adalah obat, penyembuhan diri dari dunia-dunia yang enggan menoleh dan merangkulmu. Entah itu saat sedih, senang, haru, dan bahagia, otakmu akan dengan cerdasnya ingin mengabadikan setiap peristiwa demi peristiwa yang kamu alami. Dengan begitu, kamu merasa bahwa kamu punya pelampiasan yang besar tentang sebuah unek-unek yang ada di hati. Yang keenam, ladang inspirasi. Ladang inspirasi itu banyak sekali bentuknya. Dari hal-hal sepele sekalipun, kamu bisa menjadikannya sebagai bentuk karya tulismu. Bisa jadi berbau seni, traveling, beauty, fashion, politik, atau trending topik lainnya. Selain menginspirasi diri, kamu juga akan lebih banyak memberi bahan inspirasi kepada orang. Tentang masakan inspirasi mungkin, atau DIY terbaru yang kamu buat, atau bahkan tentang biografi diri kamu yang kamu angkat jadi sebuah tulisan. Keren kan? Menulis justru bisa membuka gairah dan otak kananmu untuk berimajinasi. Wadah menulis. Pada era digital ini, telah banyak orang yang mulai beralih membaca di platform digital. Oleh karena itu, bagi kami yang ingin menulis dan memulai sebagai penulis pemula, platform digital, kamu mulai mempublikasikan tulisanmu. Yang pertama, Stellar, aplikasi menulis untuk bisa membuat cerita dari smartphone. Yang kedua, Wattpad, komunitas online untuk para penulis dan pembaca. Yang ketiga, Jotterpad, cocok digunakan untuk menulis novel, puisi, lirik lagu, hingga artikel.
Yang keempat, Storyal.co, aplikasi menulis dalam format buku. Yang kelima, Medium, bisa membuat tulisan dan menikmati hasil karya orang lain. Nah, itulah 5 aplikasi untuk kamu yang hobi menulis. Kamu tidak akan pernah lagi terlewat ide yang tiba-tiba muncul di kepala. Kamu juga tidak perlu repot-repot membawa laptop kemana-mana hanya untuk menulis. Karena dengan menggunakan 5 aplikasi tersebut, kamu bisa menulis di mana saja menggunakan smartphone ataupun tablet. Praktis bukan? Kemudian, menjadi penulis memiliki beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-langkah untuk menjadi seorang penulis bagi pemula yaitu: yang pertama, banyak membaca karya-karya penulis ternama. Yang kedua, banyak berlatih menulis. Ketiga, mau belajar. Yang keempat, selalu catat idemu. Yang kelima, menjauh dari gangguan. Yang keenam, perbanyak koneksi. Ketujuh, kirimkan tulisanmu. Yang ke-8, jangan putus asa. Ini merupakan yang paling penting. Kemudian, adapun yang disebut sebagai penulis sejati memiliki beberapa sikap yang harus dijaga, yaitu menjadi penulis sejati itu tidak mudah. Banyak godaan yang selalu menggoda sikapnya, yaitu keinginan untuk terpopuler, terkenal, terbanyak, dan yang lain. Karena didasari keinginan itu, penulis pun berubah dan mengubah sikapnya dalam menulis. Maka tulisannya pun mudah ditebak. Hutan alias tidak berkarakter sama sekali. Ibarat air daun talas selalu goyah kemana arah angin bertiup. Sehubungan dengan itu, saya mengidentifikasikan 3 sikap penulis sejati. Ketiga sikap itu adalah: yang pertama, menjaga konsistensi. Seorang penulis sejati akan menjaga keajengan tulisan. Setiap tulisannya akan terjaga mutu, isi, dan teknik penyajian. Penulis akan teramat berhati-hati dalam menulis sesuatu. Kedua, bersikap reseptif. Penulis sejati akan bersikap menerima kritik dengan senang hati. Penulis sejati akan berusaha menghargai setiap tulisan. Karena itu, penulis sejati selalu berkeinginan untuk memuji daripada mencaci. Bagi penulis sejati, tulisan itu adalah karya terbaik penulisnya. Mengapa harus dicaci? Jika memang tidak berkenan, ya tidak usah dibaca daripada memberi komentar dan penilaian negatif. Ketiga, rendah hati. Penulis sejati akan selalu menjaga sikapnya. Penulis sejati tidak akan merasa sombong meskipun tulisannya sering menjadi headline. Baginya, menjadi headline dan itu tidak menjadi prioritas. Penulis sejati akan selalu berkeinginan untuk berbagi. Baginya, tulisannya selalu didasari rasa dan keinginan untuk memberi. Dan penulis sejati tidak bermaksud menerima sesuatu kecuali yang menjadi haknya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai penulis sejati. Dunia tulis-menulis adalah dunia yang dipenuhi banyak imajinasi dan ide. Semakin banyak kamu menulis, semakin banyak ilmu yang kamu bagikan, semakin banyak orang yang terhibur karenamu. Penulis sejati selalu menulis meski tidak disuruh. Selalu menulis meski tidak dibayar. Karena pena dan kertas adalah sahabatnya. Dia dengan ringan tangan dan senang hati menulis. Tulisannya tulus dan murni, tidak mengandung plagiat ataupun imitasi dari tulisan orang. Untuk menulis, kamu harus konsisten. Jika sulit, cobalah untuk mulai menulis diari atau buku harian terlebih dahulu. Jika kamu bisa menjaga kekonsistenanmu, maka lanjutkan. Mulailah menulis di sebuah platform. Pilihlah salah satu dari beberapa platform yang telah saya sampaikan tadi. Tulislah dengan konsisten dan jaga kemurnian cerita dan tulisanmu. Jangan terlalu mementingkan bayaran. Uang hanyalah bonus bagi penulis sejati. Namun, ilmu dan keahlian, juga pengakuan dan komentar dari orang lain adalah hal yang menjadikanmu seorang penulis sejati yang benar-benar hidup dengan tulisannya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai menjadi penulis sejati. Agaknya video ini dapat bermanfaat bagi semua yang menontonnya dan dapat meningkatkan minat menulis bagi semua yang menonton video ini. Menulis adalah hal yang baik. Menulis dapat membagikan ilmu, menulis juga dapat menyimpan ilmu. Oleh karena itu, marilah kita mulai menulis dan jangan ragu untuk mulai masuk ke dalam dunia tulis-menulis, karena dunia tulis-menulis adalah dunia yang dipenuhi dengan imajinasi dan kegembiraan. Saya Sita Gresela, terima kasih.